beranggotakan Samsu Al-Farizi dan Taufik Kurniawan dari Universitas Pamulang akan menjelaskan tentang hukum dagang dan perburuhan demi melengkapi tugas mata kuliah ilmu hukum program studi teknik elektro. Pengertian hukum dagang sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Di antara pengertian-pengertian hukum dagang bisa disimpulkan bahwasanya hukum dagang adalah yang pertama, hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia. Yang kedua, bagian dari hukum perdata pada umumnya, yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW, atau serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Yang ketiga, keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan sejauh mana diatur dalam KUHD dan peraturan tambahan lainnya. Yang keempat, hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Yang terakhir atau yang kelima, serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha dan kegiatan perusahaan. Dan untuk sejarahnya sendiri dimulai sejak kurang lebih pada tahun 1500 di Italia dan Prancis Selatan, di mana lahirnya kota-kota pusat perdagangan seperti Florence, Venetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Dan untuk sumber hukum dagang negara Indonesia sendiri terdiri dari yang pertama, hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan, dan yang kedua, hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Untuk hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan terdiri dari yang pertama, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel Indonesia atau yang disingkat WK. Untuk yang kedua, KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Burgerlijk Wetboek Indonesia atau yang disingkat BW. Dan untuk yang belum dikodifikasikan sendiri, yakni perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum dagang di atas terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran dan dagang pada umumnya. Sumber-sumber hukum meliputi yang terdapat pada yang pertama, pokok sendiri terdiri KUHS, buku 3 tentang perikatan. Yang kedua, kebiasaan sendiri kita dapati pada pasal 1339 KUHS yang berisi suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan. Untuk pasal selanjutnya terdiri dari pasal 1347 KUHS yang berisi hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian meskipun tidak secara tegas diperjanjikan, harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Penting suatu perusahaan memegang buku pasal 6 KUHD. Yang pertama, sebagai catatan mengenai ada dua keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri berkaitan dengan keharusan menanggung hutang piutang atau segala hal ihwal mengenai perusahaan itu. Yang kedua, dari sudut hukum pembuktian pasal 7 KUHD sampai pasal 1881 KUHS. Misalnya, dengan adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika ada persengketaan antara dua orang pedagang mengenai kualitas barang dan yang diperjanjikan. Dan kita masuk ke hukum perburuan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan ayat 2 yang berisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan ayat 3 berisi
Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hukum perburuan sendiri memiliki beberapa objek, yaitu objek material dan formil. Untuk objek material, hukum perburuan ialah kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis dan secara objektif tujuannya ialah hasil kerja. Sedangkan secara ekonomis tujuannya ialah tambahan nilai. Dan tambahan nilai sendiri bagi buruh berupa upah, sedangkan bagi majikan berupa keuntungan. Upah dan keuntungan bukan merupakan tujuan akhir dari kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Tujuan akhirnya ialah kelangsungan atau kesempurnaan hidup manusia. Untuk objek formil, hukum perburuan ialah kompleks hubungan hukum yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Hubungan hukum bisa terjadi karena perjanjian dan undang-undang, intervensi pemerintah dalam bidang ketenaga kerjaan melalui peraturan perundang-undangan telah membawa perubahan yang mendasar, yakni menjadikan sifat hukum perburuan menjadi ganda. Hukum ketenaga kerjaan dapat bersifat yang pertama, private atau perdata. Oleh karena hukum perburuan mengatur hubungan antara orang perseorangan, dalam hal ini antara pengusaha dan pekerja, di mana hubungan kerja yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja. Yang kedua, bersifat publik. Sifat publik sendiri terbagi dari 3. Yang pertama, keharusan mendapat izin pemerintah dalam masalah PHK. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah atau upah minimum. Yang ketiga, adanya sanksi pidana, denda dan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan peraturan perburuan dan ketenaga kerjaan. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.